Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Musfiro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi acara pada praktikum terumbu karang. Nah, untuk acara praktikum terumbu karang ini adapun alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu termometer. Termometer digunakan untuk pengukuran suhu udara dan suhu air. Yang kedua yaitu ada refraktometer. Refraktometer digunakan untuk mengukur salinitas. Kemudian yang ketiga ada pH meter. pH meter digunakan untuk mengukur pH. Yang kelima ada GPS. GPS ini digunakan untuk menentukan titik koordinat saat pengambilan data. Kemudian yang selanjutnya ada rollmeter. Rollmeter ini digunakan untuk pembuatan transit garis. Selanjutnya ada set scuba. Set scuba ini sebagai alat selam digunakan untuk membantu dalam proses penyelaman. Selanjutnya ada papan plastik atau clipboard, digunakan untuk membantu mempermudah dalam melakukan penulisan data. Kemudian ada pensil atau spidol waterproof, digunakan untuk mencatat data pada kertas underwater sehingga tidak mudah hilang apabila terkena oleh air. Selanjutnya ada kertas underwater atau water paper. Kertas ini digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. Kemudian selanjutnya ada botol air dengan ukuran 600 ml. Botol ini digunakan untuk mengambil sampel air dalam laut. Kemudian yang selanjutnya ada lembar identifikasi karang. Lembar identifikasi karang ini digunakan untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi jenis karang. Selanjutnya yaitu ada frame yang berukuran 58 x 44 cm. Nah, penggunaan frame ini digunakan untuk menentukan titik di mana kita akan memotret atau membantu kita dalam mengamati jenis karang. Selanjutnya ada kamera underwater. Kamera ini digunakan untuk dokumentasi saat berada di dalam air. Kemudian yang terakhir ada deep console meter, digunakan untuk mengukur kedalaman. Dalam acara karang terdapat 3 metode pengambilan data yang digunakan, yaitu metode PIT atau Point Intercept Transect. Yang kedua adalah metode LIT atau Line Intercept Transect, dan yang terakhir yaitu metode UPT atau Underwater Photo Transect. Nah, untuk metode PIT ini dikembangkan untuk memantau kondisi karang hidup dan biota pendukung lainnya di suatu lokasi terumbu karang dengan cara yang mudah dan dalam waktu yang cepat. Untuk metode LIT, metode yang digunakan untuk mengestimasi penutupan karang dan penutupan komunitas bentos yang hidup bersama karang. Dan untuk metode UPT merupakan metode yang memanfaatkan perkembangan teknologi, baik perkembangan teknologi kamera digital maupun teknologi perangkat lunak komputer. Metode pengambilan data yang pertama yang akan kita gunakan dalam acara simulasi terumbu karang yaitu metode PIT. Nah, cara pengambilan data dengan menggunakan metode PIT yang pertama adalah kita menentukan titik koordinat pemasangan transect dengan menggunakan GPS. Setelah kita sudah mengetahui titik koordinat, kemudian kita akan menuliskan titik koordinat tersebut di dalam kertas underwater paper. Yang kedua adalah kita akan memasang transect sejajar dengan garis pantai, yaitu sepanjang 20 meter. Kita asumsikan garis transect ini sepanjang 20 meter sejajar dengan garis pantai ya teman-teman. Transect yang sudah diberi tanda setiap 50 cm, kemudian kita amati jenis terumbu karang yang berada pada tiap titik yang sudah ditentukan. Nah, untuk mempermudah dalam menentukan jenis
terumbu karang yang terdapat pada titik tersebut, kita gunakan lembar identifikasi karang. Nah, kemudian misalnya pada titik 50 cm terdapat jenis karang yaitu dengan kode CE. Pada titik 100 cm terdapat jenis karang dengan kode ACD. Nah, terdapat 40 titik pengamatan sejauh 20 meter. Nah, tiap titik tersebut kita catat pada kertas underwater paper. Setelah hasil pengamatan ditulis dalam kertas underwater, kemudian jangan lupa kita untuk dokumentasi. Dokumentasi ini menggunakan kamera underwater ya teman-teman. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengukur suhu udara dan suhu air dengan menggunakan termometer. Nah, untuk mengukur suhu air, kita kalibrasi termometer terlebih dahulu, kemudian kita celupkan ke dalam air, tunggu kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, kemudian kita angkat dan kita amati suhu yang tertera dalam termometer tersebut. Nah, setelah diangkat dan dilihat suhunya, kemudian kita catat dalam kertas underwater. Untuk pengukuran suhu udara juga sama, kita kalibrasi termometer terlebih dahulu, kemudian kita letakkan termometer seperti ini dengan cara digantungkan seperti ini. Kita tunggu selama kurang lebih 5 menit. Kemudian kita amati suhu yang tertera dalam termometer. Setelah itu kita catat ke dalam kertas saja atau kertas underwater. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengambil sampel air dengan menggunakan botol yang berukuran 600 ml. Kita ambil sampel air untuk pengukuran pH dan salinitas yang akan dilakukan di laboratorium. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan dari metode PIT. Nah, yang pertama yaitu ada liform dengan kode ACD dengan meter 0,5, 3,5, 4, 14, dan 14,5. Ditemukan pada titik pertama, titik ke-7, ke-8, ke-28, dan ke-29 dengan persentase sebesar 5%. Hingga pada liform yang terakhir yaitu dengan kode SC dengan meter ke-15 dan dengan titik ke-30 dengan persentase sebesar 2%. Metode pengambilan data yang kedua yaitu dengan menggunakan metode LIT. Nah, untuk cara pengambilan data, kita asumsikan bahwa kita sudah menggunakan set scuba. Kemudian kita menentukan titik lokasi pemasangan transek dengan menggunakan GPS. Kemudian kita catat titik koordinat yang kita peroleh dari GPS tersebut ke dalam kertas underwater. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasang transek garis sepanjang 20 meter sejajar dengan garis pantai. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan pengamatan waveform karang sepanjang garis transek yang sudah ditentukan. Nah, untuk mempermudah dalam melakukan identifikasi terumbu karang, kita akan menggunakan lembar identifikasi karang. Nah, kemudian kita simulasikan pada titik 0 cm terdapat waveform karang dengan kode ACD atau Acropora digitate
yang berakhir pada titik 20 cm. Nah, titik akhir tersebut kita catat sebagai titik transisi. Kemudian terdapat Acropora branching pada transisi 25 cm. Kemudian terdapat coral massif pada transisi 45 cm. Begitu pula seterusnya kita lakukan pengamatan sampai pada titik ke 2000 cm atau pada titik ke 20 meter. Berdasarkan transisi tersebut, kita dapat menentukan panjang setiap jenis terumbu karang yang kita peroleh dengan cara yaitu kita mengurangkan transisi dari terumbu karang yang diperoleh dengan transisi terumbu karang sebelumnya. Nah, hal tersebut dilakukan sampai pada titik ke 20 meter atau 2000 cm. Jangan lupa ya teman-teman, setelah semua data diperoleh, kemudian kita tulis di kertas underwater atau kertas sabra. Jangan lupa juga untuk mendokumentasikan hasil dari pengamatan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan mengukur suhu air dan suhu udara dengan menggunakan termometer. Nah, untuk pengukuran suhu air tidak jauh berbeda dengan metode PIT tadi. Kita kalibrasi terlebih dahulu termometer, kemudian kita celupkan ke dalam air. Kita tunggu kurang lebih selama 5 menit, kemudian kita angkat, kemudian kita lihat derajat yang terdapat dalam termometer. Dan jangan lupa kita tulis di atas kertas underwater. Selanjutnya yaitu pengukuran suhu udara. Pengukuran suhu udara dilakukan dengan cara yang pertama yaitu termometer dikalibrasi terlebih dahulu, kemudian diletakkan dengan cara menggantungkan seperti ini. Ditunggu kurang lebih 5 menit, kemudian diangkat, kita lihat suhu yang tertera dalam termometer. Setelah itu jangan lupa kita tulis di dalam kertas underwater atau kertas sabra. Langkah selanjutnya yaitu mengambil sampel air dengan menggunakan botol yang berukuran 600 ml. Pengambilan sampel air ini digunakan untuk pengukuran pH dan salinitas. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan dari metode LIT. Nah, dapat dilihat dari waveform ACB dengan transisi 0,6 cm dan panjang 0,18 dengan number of occurred sebesar 2 dan total length sebesar 0,53. Begitu pula seterusnya sampai pada waveform yang terakhir yaitu pada waveform dengan kode S memiliki transisi sebesar 13,66 cm dengan panjang 0,12 cm dan number of occurred sebesar 11 dengan total lengthnya sebesar 2,31. Metode pengambilan data yang ketiga yaitu dengan metode pengambilan data UPT. Nah, cara pengambilan data dengan metode UPT ini yang pertama, kita asumsikan bahwa kita sudah memakai set scuba. Nah, kemudian kita akan menentukan titik koordinat pemasangan transek dengan menggunakan GPS. Setelah kita menemukan titiknya, kemudian kita tulis pada kertas underwater. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasang garis transek dengan posisi sejajar dengan garis pantai sepanjang 50 meter. Kita asumsikan garis ini sudah 50 meter. Pada metode ini kita akan menggunakan pot dengan ukuran 58 x 44 cm. Kita asumsikan potnya seperti ini.
Kemudian dalam peletakan plot berdasarkan pada titik ganjil dan titik genap. Untuk titik 1, 3, 5 dan seterusnya itu plot berada pada kiri transek. Sedangkan untuk titik 2, 4, 6 dan seterusnya plot berada pada kanan transek. Sampai pada titik ke 50 meter. Pada setiap plotnya jangan lupa untuk didokumentasikan. Pengambilan foto dilakukan tegak lurus dengan transek. Seluruh plot harus masuk ke dalam frame foto. Usahakan plot dapat semaksimal mungkin ada di pinggir frame foto. Setelah foto tersebut didapatkan, kemudian jangan lupa untuk cek hasil foto. Selanjutnya, foto-foto tersebut kita analisis dengan menggunakan program CPE hingga memperoleh hasil akhir berbentuk Microsoft Excel. Nah, dalam Microsoft Excel tersebut terdapat data summary, dan di dalam data summary tersebut terdapat jumlah dari setiap jenis karang pada tiap plotnya. Selain itu, kita juga dapat melihat presentase dari setiap tutupan karang. Langkah selanjutnya yaitu pengukuran suhu udara dan suhu air dengan menggunakan termometer. Nah, untuk pengukuran suhu air kita lakukan dengan cara kita kalibrasi termometer terlebih dahulu, kemudian kita celupkan ke dalam air. Kita tunggu selama kurang lebih 5 menit. Kemudian kita angkat, kita lihat suhu yang terdapat di dalam termometer tersebut. Lalu kita tulis dalam kertas underwater. Untuk suhu udara hampir sama, yaitu kita kalibrasi termometer terlebih dahulu, kemudian kita letakkan termometer digantungkan seperti ini. Kita tunggu kurang lebih selama 5 menit. Kemudian kita amati suhu yang ada di dalam termometer tersebut, lalu kita tulis di kertas underwater. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pengambilan sampel air dengan menggunakan botol yang berukuran 600 ml. Nah, pengambilan sampel air ini digunakan untuk pengukuran salinitas dan pH. Pengukuran salinitas dan pH dilakukan di laboratorium. Untuk pengukuran yang pertama, kita akan melakukan pengukuran pH dengan menggunakan pH meter. Sebelum pH meter digunakan, pH meter alangkah lebih baiknya dicelupkan ke dalam larutan buffer. Setelah itu kemudian pH dilap. Setelah itu sampel air tadi dituangkan ke dalam wadah. Setelah itu pH dicelupkan. Tunggu hingga beberapa menit, kemudian diangkat dan diamati hasil yang diperoleh. Kemudian dicatat pada kertas tabel. Untuk pengukuran yang kedua yaitu kita akan mengukur salinitas dengan menggunakan refraktometer. Nah, pengukuran ini hampir sama dengan pH meter dengan cara menuangkan sampel air tadi ke dalam wadah. Kemudian refraktometer dicelupkan. Kita tunggu hingga beberapa menit. Kemudian kita lihat dengan cara seperti ini, sejajar dengan arah mata. Setelah itu ketika hasilnya sudah muncul, kemudian kita tulis di dalam kertas tabel. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada acara simulasi praktikum terumbu karang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.